Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Hafsah. Kali ini saya akan membahas mengenai pembelajaran seni budaya kelas 10 pada materi seni rupa 3 dimensi. Nah, langsung saja kita mulai ya. Pada pembelajaran seni rupa 3 dimensi, kita akan membahas beberapa topik. Yang pertama ada pengertian seni 3 dimensi, jenis karya, seni murni, seni terapan, tema karya seni, teknik berkarya, nilai estetis, serta ada beberapa video serta dan kuis yang akan kita bahas. Pengertian seni 3 dimensi. Perlu kalian ketahui bahwa seni rupa 3 dimensi ini sebuah karya yang tidak hanya tidak dibatasi, bisa dilihat di mana posisi, panjang, lebar, ataupun kedalaman ketinggiannya, di mana karya seni 3 dimensi ini memiliki ruang atau volume dan bisa dilihat di sisi manapun. Dalam karya seni 3 dimensi ini bisa kita temui di lingkungan kita seperti patung, kria, keramik, dan berbagai arsitektur. Dalam karya seni rupa 3 dimensi memiliki fungsi dua. Yang pertama seni rupa terapan atau disebut juga seni rupa yang berfungsi sebagai fungsi pakai. Kemudian ada seni murni yang berfungsi sebagai media ekspresi atau memiliki keindahannya. Jenis-jenis karya seni 3 dimensi. Dalam karya seni 3 dimensi, terdapat ada 2 jenis. Yang pertama, seni rupa 3 dimensi murni. Seni rupa 3 dimensi ini suatu karya seni yang memiliki fungsi ekspresi. Karya seni murni yang lebih mengutamakan nilai kreativitas, nilai keindahan yang dari si pengelukis atau pengarang. Hal ini dalam karya seni ini memiliki nilai estetika yang sangat tinggi. Hal ini bisa kita lihat dalam karyanya dan melihat sebuah keindahan yang begitu luar biasa pada karya 3 dimensi. Kita bisa melihat pada karya seni 3 dimensi ini pada seni patung, instalisasi, dan benda hias. Pada karya seni patung adalah sebuah karya 3 dimensi yang memiliki bentuk yang bisa kita dalam bentuk manusia, benda, maupun hewan. Nah, pada penggunaan seni patung menggunakan berbagai jenis bahan yang bisa kita temui seperti kayu, batu, logam, tanah liat, gipsum, semen, dan lain-lainnya. Dalam karya seni patung juga memiliki berbagai jenis. Yang pertama yaitu patung religi, patung monumen, patung arsitektur, patung dekorasi, patung seni, dan patung kerajinan. Dalam lingkungan sekitar, kita juga bisa melihat berbagai patung yang bisa kita temui seperti patung proklamator kemerdekaan. Mungkin sebagai contoh. Nah, selanjutnya, seni instalisasi. Apa itu seni instalisasi? Sebuah seni yang dilakukan dengan cara menyusun, merakit, atau menyatukan atau mengkonstruksi jumlah benda yang dianggap bisa memiliki sebuah makna. Seni instalisasi ini juga sebagai seni kontemporer, di mana memiliki sebuah makna tertentu di dalam karya seni patung. Selanjutnya ada benda hias. Benda hias itu adalah sebuah kerajinan yang dibuat sebagai hiasan atau pajangan. Pada benda hias ini, kita bisa menemuinya di mana pun, seperti dalam rumah. Kita bisa mempunyai sebuah vas bunga yang memiliki nilai keindahannya saja. Nah, juga terdapat pada guci yang memiliki bentuk yang sangat cantik, yang bisa memberikan rasa suasana di ruangan rumah menjadi sangat cantik dan indah. Kemudian ada seni 3 dimensi terapan. Apa itu seni rupa 3 dimensi terapan? Adalah sebuah karya seni yang memiliki fungsi pakai. Nah, pada seni rupa 3 dimensi ini, ya, pada fungsi terapan memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada kerajinan keramik. Keramik ini merupakan karya 3 dimensi yang dilakukan dengan bahan dasar tanah liat. Kerajinan keramik memiliki berbagai proses dan teknik dalam pembuatannya. Pada kerajinan keramik memiliki proses yang sangat rumit dan disertainya ada pembakaran. Nah, jadi dalam pembuatan ini menjadikan tidak sembarang tanah yang bisa digunakan dalam pembuatan dan menggunakan bentuk yang sangat unik yang bisa digunakan dalam keaktivitas. Kemudian ada kerajinan logam. Kerajinan logam merupakan sebuah karya seni rupa terapan. Kerajinan yang dilakukan menggunakan bahan-bahan berjenis logam bisa seperti emas, perak, perunggu, besi, tembaga, aluminium, dan lainnya. Proses ini dilakukan dengan menggunakan las untuk menyembuhkan atau memanaskan menggunakan cairan logam serta palu besi untuk menempa logam. Kemudian ada kerajinan kulit. Kerajinan kulit bisa kita lihat pada
pada pembuatan kerajinan seperti menggunakan bahan kulit kerbau, sapi, domba, ular, dan buaya. Jenis contoh kerajinannya seperti wayang kulit ataupun sebagai kerajinan dalam tas berbahan kulit. Nah, ini merupakan sebagai fungsi pakai. Kemudian ada kerajinan kayu. Kita bisa melihat berbagai ukiran kayu yang pada dinding-dinding rumah atau rumah adat. Nah, kerajinan kayu juga termasuk karya 3 dimensi terapan. Kerajinan kayu terdapat berbagai di Indonesia. Namun, dalam pembuatan karya kerajinan ini memiliki berbagai jenis kayu yang beragam. Ada yang lunak, keras, dan jenis kayu ini dilakukan dengan cara diukir. Kemudian ada kerajinan anyaman. Kerajinan anyaman juga termasuk karya seni 3 rupa terapan. Karena karya seni ini juga menggunakan serat-serat bahan alam dan juga bahan buatan. Pada serat alam bisa kita temui pada kerajinan anyaman seperti rotan, bambu, serat daun seperti pandan. Kemudian dalam serat buatan bisa kita lihat pada serat sedotan, pita, tali rafia, dan jenis lainnya berbahan plastik, nilon, dan bahan buatan. Dan bisa kita temui jenis kerajinan ini seperti tas, anyaman, ataupun seperti lukisan dalam bentuk anyam. Tema karya seni rupa 3 dimensi. Dalam pembahasan ini, ada beberapa yang perlu dipahami dalam karya seni rupa 3 dimensi, ya, terutama tema. Yang pertama yaitu hubungan antar manusia dengan dirinya. Maksudnya adalah perwujudan atau gagasan yang diungkapkan oleh si ekspresi terhadap dirinya. Bagaimana dia menyampaikan sesuatu tentang dirinya. Sebagai contoh, bagaimana membuat patung potret sebagai bentuk dirinya. Itu merupakan sebuah ekspresi. Kemudian, hubungan antar manusia dan manusia lain. Tema ini berkaitan dengan permasalahan sosial, bagaimana hubungan dengan manusia lain atau masyarakat lain yang menjadikan sebuah objek dalam berkarya seni. Kemudian, ada ketiga, hubungan antar manusia dengan alam sekitar. Ini berkaitan mengenai kaitan manusia dengan alam. Bagaimana kita menjadikan objek alam sebagai objek utama dalam berkarya seni. Kemudian ada keempat, hubungan antar manusia dengan benda. Tema ini berkaitan dengan benda-benda yang ada di sekitar kita yang memiliki keunikan, sehingga kita melibatkan benda dengan diri kita dalam membuat karya seni. Kemudian hubungan antar manusia dan aktivitas. Dalam tema ini berkaitan dengan bagaimana aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan kita dijadikan kegiatan ini sebagai inspirasi dalam berkarya seni. Kemudian yang terakhir yaitu hubungan antar manusia dengan alam khayalan. Tema ini berkaitan dengan bagaimana khayalan atau imajinasi si pelukis untuk mengeluarkan ide kreasinya dalam berkarya seni. Teknik berkarya 3 dimensi. Yang pertama yaitu teknik cetak atau cat tuang. Dalam pembuatan karya seni 3 dimensi ini, terutama pada karya patung, kita bisa menggunakan teknik cetak. Di mana menggunakan tekniknya ada 2. Yang pertama, teknik tuang sekali pakai dan tuang berulang. Pada teknik sekali pakai ini menggunakan cetakan yang terbuat dari logam atau tembaga besi yang bentuk dan hiasannya lebih rumit. Sedangkan pada teknik bivalve biasanya menggunakan 2 jenis cetakan. Yang pertama dari bahan gipsum, batu maupun semen yang dapat dipakai secara berulang-ulang sesuai kebutuhan. Kemudian yang kedua ada teknik modeling. Pada teknik modeling ini adalah teknik pembuatan kerajinan secara memijit, meremas, dan membentuk suatu benda menggunakan tangan. Teknik modeling ini dapat diterapkan berbagai bahan bersifat plastisin seperti tanah liat, plastisin, lilin, sabun, bubur kertas, dan gipsum. Kemudian ada teknik pahat atau ukir. Teknik pahat atau ukir ini bisa kita lihat pada pembuatan karya seni 3 dimensi berbahan dasar kayu. Nah, dan juga pada bahan batu. Dengan teknik pahat atau ukir ini, dengan cara memahat, mengores, menoreh, dan membentuk pola sesuai yang diinginkan pada permukaan benda. Pada teknik ini, kita bisa melakukan pada jenis kayu keras maupun lunak. Selanjutnya,
teknik tempa. Teknik tempa ini biasa disebut sebagai teknik yang dengan menggunakan bahan berdasar logam. Teknik ini dilakukan dengan cara memanaskan logam, kemudian di perapian khusus, kemudian dibentuk atau ditempa atau dipukul-pukul sesuai dengan keinginan. Kemudian ada teknik anyam. Pada teknik anyam ini dibuat dengan berbagai teknik anyam, misalnya seperti pada tikar, topi, tas, kipas, dan benda-benda hias lainnya yang digunakan. Pada pembuatan ini bisa menggunakan berbahan dasar alam maupun berbahan dasar buatan. Kemudian ada teknik pusir. Teknik pusir ini adalah teknik dengan cara mengurang atau menambah dengan menggunakan alat khusus seperti sudut dan pusir. Teknik ini bisa kita gunakan pada pembuatan karya seni 3 dimensi seperti keramik. Nah, pada teknik ini menggunakan dengan bahan dasar tanah liat. Kemudian ada teknik las. Teknik las merupakan teknik yang diterapkan dengan membuat karya seni seperti patung dengan berbahan dasar besi. Nah, nilai estetika karya seni rupa 3 dimensi. Dalam karya seni rupa 3 dimensi ini tentu memiliki nilai estetika seperti nilai estetik dalam objektif dan subjektif. Apa sih nilai estetik objektif itu? Sebuah cara pandang terhadap keindahan karya seni yang berdasarkan pada wujud karya seni itu sendiri. Maksudnya, sebuah keindahan suatu karya seni dapat kita lihat dengan langsung atau sebuah kasat mata. Sebuah keindahan sebuah karya seni 3 dimensi ini sesungguhnya tersusun dari komposisi, prinsip, dan unsur yang ada seni rupa yang dibentuk secara baik, perpaduan warna sesuai, serta penempatan objek yang selaras. Kemudian ada nilai estetik subjektif. Nilai estetik subjektif ini sebuah cara pandang terhadap keindahan karya seni rupa yang bukan hanya dilihat dari unsur-unsur fisik yang diserap oleh mata, tetapi juga bagaimana yang dinikmati oleh selera penikmat atau orang yang melihatnya. Hal ini dapat kita lihat bagaimana seorang menikmati sebuah karya seni 3 dimensi seperti pada seni patung kontemporer, seni instalisasi yang memiliki sebuah makna khusus sehingga seorang penikmat bisa melihat apa pesan yang disampaikan dari karya 3 dimensi ini. Berikut adalah video pembelajaran mengenai tutorial dalam membuat karya seni 3 dimensi. Di sini saya melampirkan sebuah video dari YouTube dari seniman-seniman yang berbakat. Nah, di sini ada tutorial seni 3 dimensi dalam pembuatan keramik dari berbahan dasar tanah liat. Kemudian ada tutorial seni 3 dimensi patung dari tanah liat. Langsung saja kita tonton ya. Setelah kita mempelajari mengenai pembahasan seni rupa karya 3 dimensi ini, kemudian kita juga menonton sebuah video mengenai pembuatan seni 3 dimensi seperti keramik, patung dengan berbahan dasar tanah liat. Langsung saja kita akan memulai kuis untuk melatih pemahaman teman-teman mengenai seni rupa 3 dimensi. Langsung saja kita klik link bawah ini ya. Setelah kita pelajari mengenai pembahasan seni rupa 3 dimensi dan melihat tutorial bagaimana pembuatan seni patung, seni keramik dengan berbahan dasar tanah liat, serta kita sudah melatih kemampuan kita dengan melihat kuis. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan baik materi, ucapan, dan pembahasan yang saya lakukan. Saya meminta maaf dan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang melihat, mendengar, dan mempelajari. Semoga hal yang ingin saya sampaikan ini memberikan manfaat yang baik bagi teman-teman yang melihatnya ya. Mungkin saya ingin undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.